tatkala gambarnya Nabi Muhammad dimuat di sebuah harian di Jerman, dunia murka, umat Islam marah luar biasa. Teman saya yang di Kanada cerita sama saya, di Kanada orang sangat takut menghina Islam. Tapi kalau melecehkan gereja, hobi katanya. Tuh bayangkan, bagaimana masa depan kita ini nantinya. Begitu takutnya kasus seperti pelecehan gambar Muhammad itu. Tetapi sekarang, orang-orang barat tidak henti-hentinya menghantam agamanya sendiri. Mulai dari Da Vinci Code, The Gospel of Judas. Ini kalau gereja tidak cerdas, gereja akan terjatuh. Kalau gereja tidak memperkuat pengajaran, gereja akan gampang terumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena mereka punya teknologi, menguasai informasi, bahkan kalau perlu berbisnis dengan menjual Yesus. Itulah yang dilakukan Dan Brown, yang dilakukan oleh penulis Da Vinci Code, yang dilakukan oleh National Geographic ketika mengheboh-hebohkan Injil Yudas. Lalu bagaimana jawaban kita? Belum tantangan dari luar. Kita melihat misalnya, saudara-saudara, dari kalangan muslim, ya. Saya tadi pagi berkhotbah tentang apa? Tentang Melkisedek. Dalam buku-buku polemik yang sekarang beredar di mana Anda pergi ke toko buku, ke Gramedia, ke Gunung Agung, kemana saja ke toko buku. Saya pergi ke Gramedia, buku saya ada di situ. Ini ada di Gramedia, The History of Allah. Tapi begitu saya lihat di toko buku Gunung Agung, tidak pernah dijual. Karena Gunung Agung itu miliknya Haji Mas Agung. Dari toko buku seperti Gunung Agung menyeleksi buku-buku. Buku-buku kayak buku saya ini termasuk kategori buku bahaya ini. Karena ini menjawab, mempertahankan iman Kristen dan secara fair, terbuka, berhadapan dengan kesalahpahaman Islam. Sulitnya lagi, kata pengantarnya adalah orang Muslim. Loh, ini membela Kristen kok diberi kata mengantar orang Muslim. Lah inilah canggihnya. Gitu? Seluruh buku saya aman, masuk Gramedia aman. Religi dan religiositas Bung Karno, kata pengantar Gus Dur. Waktu Gus Dur jadi presiden lagi. Menuju dialog teologis Kristen Islam, Islam Kristen, kata pengantar Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat. The History of Allah, kata pengantar Dr. Kausar Asari Nur. Aman toh? Tapi bicara tentang iman Kristen, saya bicara ketuhanan Yesus, saya bicara keilahiannya, saya bicara kebenaran ajaran Tritunggal. Ini yang terjadi. Begitu saya lihat toko buku Gunung Agung, sejak tahun 90 berapa itu buku saya sudah dicekal. Karena saya waktu itu menulis buku yang judulnya Injil Barnabas. Penerbitnya nakal lagi yang di offset itu. Tulisan Injilnya itu ditulis seperti kaligrafi Arab, warnanya hijau kayak jas saya ini. Lalu orang-orang pembacanya toko buku Gunung Agung mikirnya, ini pasti buku Islam, ini Barnabas lagi. Injil Barnabas itu Injil yang asli. Begitu dibaca, loh ternyata kok Injil Barnabas Injil palsu. Saya dikasih tahu oleh Profesor Olaf Suman, seorang ahli Islamologi dari Jerman. 10 tahun tinggal di Indonesia. Pertama kali membaca buku saya itu di Gunung Agung. Terus kemudian besoknya dia kasih tahu temannya ada buku baru yang terbit tentang apa ini kepalsuan Injil Barnabas. Cari, waktu cari, bawa temannya. Mana buku Injil Barnabas? Oh, enggak pernah ada itu. Loh, kemarin ada di sini, satu tumpuk. Jadi rupanya Gunung Agung itu pesannya banyak sekali. Lebih dari 100 buku. Besoknya, begitu dilihat tuh buku Kristen sudah hilang. Sejak saat itu tidak pernah ada buku saya di Gunung Agung, di buku-buku semacam itu tidak ada. Apa buku yang dijual di sana? Buku-bukunya Tony Daud. Yang cerita tentang
alam roh, tentang apa ini setan, tentang ilmu pedukunan. Itu tidak bahaya. Karena apa? Soal demit, soal perdemitan, soal gendruwo, soal wewe gombel, Islam, Kristen, Hindu sepakat itu musuh kita. Tapi wacana-wacana intelektual mempertahankan iman, menjawab Tritunggal, itu khas Kristiani. Jadi kalau menjadi Kristen, jangan hanya puas bisa mengusir setan, tetapi harus bagaimana bertumbuh dalam iman,